jumpa lagi sama teacher di sini di hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Nah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya, tengah semester. Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke buku Hana. Nah, kan sudah pernah teacher bilang sama kalian, jika ada pelajaran yang telah kita pelajari, kita akan skip ya nak ya. Nah, di buku H ini banyak yang sudah kita pelajari ya. Jadi teacher hanya menjelaskan yang belum kita pelajari ya. Nah, bisa kita buka buku kita. Ayo kita buka sama-sama nak ya. Nah, di pembelajaran di subtema 1, nah di subtema 1 ini pembelajaran 1, subtema 1 ini berjudulnya ya, tentangnya ya, temanya perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, tema H ini yaitu bumiku ya, subtema 1 itu yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, itu dari judulnya saja itu menjelaskan tentang IPA ya nak ya, perbedaan waktu, yang rotasi, revolusi ya. Nah, di sini di pembelajaran 1 itu belajar tentang bahasa Indonesia, tentang memperkirakan informasi pada teks berdasarkan judul. Nah, di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar, kita menentukan atau memperkirakan informasi pada teks berdasarkan judul ya, berdasarkan judul ya. Kita itu mencari informasi teks itu berdasarkan judulnya. Misalnya, seandainya di sini ada contoh, misalnya tentang bumi dan alam semesta, itu judulnya misalnya ya, bumi dan alam semesta. Nah, kita itu memperkirakan isi teks ya, isi informasi teksnya itu yang ada pada itu judul alam semesta, bumi dan alam semesta ya itu. Nah, itu sudah pernah kita pelajari, jadi teacher tidak menjelaskan terlalu banyak ya. Nah, di sini juga ada menjelaskan peristiwa akibat rotasi bumi. Nah, pada pembelajaran IPA ya, di buku IPA setiap hari Jumat itu teacher sudah pernah menjelaskan tentang rotasi bumi. Silakan kalian buka kembali bukunya. Kalian ini teacher tidak menjelaskannya saja ya, tapi kalian boleh kalau mau menambah pengetahuan untuk membacanya ya, untuk mengingat-ingat kembali, boleh. Nah, di pembelajaran kedua, langsung masuk ke pembelajaran kedua, itu masih tentang IPA. Nah, benarkah kata teacher di subtema ini itu banyak pembelajaran IPA, karena dari judulnya saja kita sudah bisa lihat ya, sudah kita bisa perkirakan. Menjelaskan perbedaan waktu sebagai akibat rotasi bumi. Nah, akibat rotasi bumi itu salah satunya yaitu perbedaan waktu ya, perbedaan waktu itu ya. Nah, itu juga sudah pernah kita pelajari di buku IPA ya. Nah, selanjutnya memperkirakan informasi pada teks non-fiksi. Memperkirakan informasi pada teks non-fiksi. Nah, di sini kemarin sudah di tema-tema sebelumnya teacher sudah pernah menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu ya karangan yang benar-benar nyata ya, yang benar-benar nyata ya. Dia atas dasar fakta ya, yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Itu teks non-fiksi ya. Ya, benar-benar nyata dan fakta ya. Itu. Nah, itu cuma hanya sekilas teacher kasih pembelajarannya sedikit ya tentang teks non-fiksi tadi ya. Itu sudah pernah juga kita pelajari apa itu teks non-fiksi. Nah, di sini pembelajaran bahasa Indonesia kita mencari informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, apalagi mencari informasi penting ini nak ya, mencari informasi penting ini sudah sangat sering kita lakukan ya. Sudah sangat sering kita lakukan ya. Oke. Selanjutnya mengidentifikasi interval nada pada lagu. Nah, ini juga interval nada pada lagu itu sangat sering ya. Apa itu interval nada? Itu jarak antara nada satu ke nada yang lain ya. Interval nadanya itu ada yang 1, ada yang setengah ya. Nah, bisa kalian ulangi lagi jika kalian lupa ya. Nah, di sini juga ada jenis interval nada dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada melodis, ada harmonis. Apa itu interval harmonis? Apa itu interval melodis? Nah, mungkin kalian masih ingat karena minggu kemarin kita sudah
PTS ya. Mungkin ada yang sudah belajar, masih ingat ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi. Masih tentang teks non-fiksi. Nah, tetapi di sini bedanya dia menyampaikan perkiraan informasi, ya, menyampaikan perkiraan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Artinya kita harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut, ya, baru kita akan mendapatkan informasi apa yang ada pada teks tersebut, ya, baru kita sampaikan itu, ya. Nah, di sini ada judulnya. Nah, ada judul karakteristik wilayah Asia Tenggara itu misalnya ya. Nah, ini adalah merupakan teks non-fiksi. Nah, teks informasi ini kita akan mencari informasi penting apa yang ada pada teks tersebut. Nah, setelah dapat, tinggal kita sampaikan. Nah, ini persamaan perkiraan informasi dan informasi pada teks. Ini perbedaan perkiraan informasi dan informasi pada teks. Ini persamaan, ini perbedaannya, ya. Tuh, itu teacher tidak menjelaskan itu lagi. Nah, ini mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara, ya. Nah, negara-negara Asia Tenggara itu banyak ya, Nak, ya. Nah, di sini untuk memperkuat persatuan dan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah badan organisasi yang bernama ASEAN. Nah, masih kita jumpai lagi, Nak, ASEAN. Apa itu kepanjangan dari ASEAN? Nah, di sini sudah ada di buku kalian. Silakan kalian baca, dan itu juga pernah kita pelajari di tema 1 kalau tidak salah ya, di semester 1, kepanjangan dari ASEAN. Teacher harap kalian masih ingat ya, kepanjangan ASEAN itu apa, terbentuknya ASEAN, negara-negara yang termasuk ASEAN, ya, pelopor-pelopor negara ASEAN, ya. Teacher harapkan kalian masih ingat. Itu yang penting-penting, Nak, ya. Yang penting-penting tersebut harus kalian pelajari ulang, ya, hingga melekat di otak kalian ya, Nak, ya. Nah, di sini negara-negara ASEAN itu memiliki persamaan karakteristik geografis. Nah, ayo mencari informasi mengenai keadaan geografis di setiap negara secara terperinci. Nah, di sini di buku kalian buka halaman 16, itu ada dibuat contoh itu negara Malaysia, ya, Malaysia. Nah, Malaysia itu adalah negara federal yang terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Nah, apa ibu kota negara Malaysia? Itu Kuala Lumpur, ya. Ingetin, Nak, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Nah, sedangkan pusat pemerintahan federal adalah kota Putrajaya. Nah, bisa kalian baca di buku kalian. Nah, ini adalah bendera Malaysia, Nak, ya. Nah, ini lambang dan bendera negara Malaysia. Ini bendera Malaysia, ini lambang negara Malaysianya, ya. Nah, ingat, dia ada kayak bulan sabit sama kayak bintang matahari kayak gitu, ya. Nah, ini merupakan bendera Malaysia, ya. Nah, negara ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan ke dalam 2 kawasan, yaitu kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, wilayah Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian dan 2 wilayah persekutuan. Malaysia Timur terdiri atas 2 negara bagian, ya, dan 1 wilayah persekutuan. Nah, makanya tadi negara ASEAN itu terdiri atas 13 negara bagian, 3 wilayah persekutuan. Nah, ini sudah diperincikannya di sini. Ya, wilayah Malaysia Barat terdiri atas 11 bagian, 2 wilayah persekutuan. Kalau timur itu 2 negara bagian. Nah, tadi kan 11 barat tadi. Ini misalnya barat, ya. Ini timur. Nah, ini negara bagian. Ini persekutuan. Nah, tadi kan di sini disebutkan dia ada 13 negara bagian dan ada 3 persekutuan. Nah, kalau barat tadi dia 11
negara bagian ya, 11 negara bagian dan 2 persekutuan. Nah, di timur ya, di timur itu ada 2 negara bagian, 1 negara persekutuan. Nah, jadi ditotalinya jadi 13 dengan 3. Nah, itu merupakan bagian dari negara ASEAN. Dia terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur ya. Nah, itu. Nah, di sini juga wilayah Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand, Singapura, ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga sebagian besar wilayah Malaysia Barat berupa pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan, ya. Nah, Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Nah, ingat nak, Malaysia itu merupakan negara penghasil karet ya dan minyak sawit terbesar di dunia. Ingat, di dunia ya. Artinya negara yang memiliki minyak sawit dan karet terbesar di dunia yaitu Malaysia ya. Dia menghasilkan karet dan minyak bumi terbesar ya. Nah, komoditas agrikultur utama yang dihasilkan oleh Malaysia yaitu minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Nah, itu yang perlu kalian ingat tadi, negara-negara bagiannya. Ibu kotanya ya itu masih satu negara Malaysia. Masih banyak negara-negara Asia Tenggara lainnya ya. Kan negara ASEAN itu ada 10. Yang tadi kasih contoh, di buku kalian ada contoh, itu hanya 1. Artinya masih 9 lagi negaranya. Nah, bisa kalian cari apa saja karakteristiknya ya. Karakteristik geografis negara-negara Asia Tenggara itu. Oke, selanjutnya itu di sini ada mata pelajaran PKN. Nah, di sini tentang menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan di kehidupan sehari-hari. Nah, kewajiban itu yang kita lakukan ya, Nak ya. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan, artinya itu di sini ada, nah lihat kalian itu, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar tercipta keadaan yang nyaman dan tentram ya. Nah, itu kewajiban kita. Apalagi kewajiban kita tadi menjaga, apalagi tidak merusaknya ya, tidak merusak lingkungan sekitar kita. Itu merupakan kewajiban kita, Nak, kewajiban warga negara ya. Tuh. Nah, sekarang di pembelajaran keempat itu menyajikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi. Itu sudah pernah kita pelajari juga, teacher skip ya, Nak ya. Nah, masih ke mata pelajaran PKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ingat, tadi mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak ya, salah satu hak yang harus diterima setiap warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau tentang pendidikan itu tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Nah, ingat kemarin pada tema-tema kemarin kita sudah pernah belajar pasal 31 ayat 2 itu tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu bunyi dari pasal 31 ayat 2, Nak. Ya, setiap warga negara itu berhak ya wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mengikutinya, membiayainya. Nah, di sini sudah terperinci, Nak, di halaman 22, pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Nah, ayat 1 itu tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, itu termasuk dalam bunyi pasal 31 ayat 1. Nah, sedangkan pasal 31 ayat 2 itu
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar ya, dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itu merupakan pasal 31 ayat 2. Nah, ini ada pasal 31 ayat 3, 4, dan 5. Silakan kalian baca ya. Nah, ya di rumah. Nah, sekarang lanjut, itu mengidentifikasi karakter geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, di sini tadi contohnya itu Malaysia, nak. Nah, sekarang negara yang kedua yang kita akan pelajari yaitu Singapura, ya, yaitu Singapura. Nah, di sini ada bendera Singapuranya, ada seperti benderanya merah putih ya, sama seperti Indonesia merah putih. Yang membedakannya dia ada seperti bulan sabit dan bintang-bintang kecil. Nah, bintang-bintang kecil seperti ini ya. Nah, ibu kota Singapura ya tetap Singapura, nak, ya. Luasnya 697 km persegi. Kepala negaranya presiden, etnisnya Tionghoa, Melayu, India. Nah, hasil utamanya industri, perdagangan, dan jasa. Agamanya bermacam-macam, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen. Bahasanya Inggris, Melayu, Tionghoa, Tamil. Nah, mata uang Singapura yaitu dolar ya, mata uang Singapura yaitu dolar ya. Nah, tadi Malaysia, apa mata uang Malaysia? Yaitu ringgit. Nah ya. Nah, di sini wilayah Singapura itu terletak di kawasan Asia Tenggara berbatasan dengan Selat Johor, Kepulauan Riau. Nah, bisa kalian baca di buku kalian. Nah, di sini ya, nak ya. Itu tentang negara Singapura, ya. Selanjutnya itu mengidentifikasi kerjasama antar negara ASEAN. Itu pernah belajar itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan ya. Itu tidak teacher ulangi lagi ya. Cukup kalian baca di buku kalian ya, diulangi oleh kalian di rumah ya. Oke, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini untuk pembelajaran kita ya. Selamat pagi.